Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari para pendengar firman dimanapun berada. Sebelum kita memulai renungan pagi ini, marilah kita membukanya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, syukur kami haturkan kehadapan hadirat-Mu untuk semua pengalaman hidup yang kami alami hari ini. Semoga kasih dan kesetiaan-Mu selalu menaungi dan mendampingi kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan suci yang akan kita renungkan hari ini saya ambil dari Injil Matius bab 10 ayat 24-33. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, diberitakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepala kalian pun semuanya telah terhitung. Sebab itu janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini saya beri judul Berani Menderita Demi Yesus. Para pendengar firman Tuhan dimanapun berada, sangat sering dalam hidup ini orang menjadi gelisah, cemas, dan takut ketika hidupnya berada dalam ancaman penganiayaan atau sedang dimusuhi. Jika rasa gelisah, cemas, dan takut sangat kuat menghantui hidup seseorang, hidup orang itu menjadi tidak tenang, yang berakibat di mana orang itu tidak dapat berbuat apa-apa, bahkan tidak berani untuk pergi kemana-mana. Pengalaman seperti ini sudah dialami dan dirasakan para murid Yesus ketika menyaksikan bagaimana Yesus dianiaya, bagaimana Yesus mengalami penderitaan dan harus mati terbunuh di kayu salib, atau pengalaman penganiayaan yang dialami jemaat-jemaat perdana. Bandingkan Kisah Rasul bab 8 ayat 1b-3. Yesus dalam Injil yang kita dengar dan renungkan pagi ini menyampaikan 3 alasan agar dalam menghadapi tantangan dan penganiayaan. Pertama-tama, orang tidak perlu cemas dalam penganiayaan, karena Yesus sendiri telah lebih dahulu mengalami penganiayaan. Dan penganiayaan yang dialaminya sungguh sangat keji dan biadab. Hal itu coba digambarkan dalam diri seorang murid tidak akan melebihi gurunya. Seorang hamba tidak akan melebihi tuannya. Cukuplah seorang murid menjadi sama seperti gurunya, seorang hamba sama seperti tuannya, dan seterusnya. Maka Yesus meminta kita untuk tidak takut kepada yang memusuhi kita ataupun yang sedang mengancam hidup kita. Kedua, lewat penderitaan dan penganiayaan, kerajaan Allah diumumkan atau dimaklumkan. Hal itu disampaikan Yesus bahwa tentang kerajaan Allah tidak akan disembunyikan, tapi sebaliknya diberitakan secara terbuka. Sebagaimana pesan firman-Nya, tiada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka,
dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tak akan diketahui. Dan tentang kerajaan Allah yang dibisikkan dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan yang dibisikkan di telinga, beritakanlah dari atas atap. Ketiga, dalam kaitan dengan keselamatan, Yesus menegaskan bahwa janganlah kita takut kepada orang yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah kepada Tuhan yang dapat membunuh jiwa dan badan sekaligus di dalam neraka. Bapak, Ibu, saudara-saudari, karena dewasa ini, kebanyakan orang tidak punya rasa takut akan Tuhan. Maka di mana-mana, baik di dalam keluarga, lingkungan, masyarakat, bangsa, dan negara, yang banyak kita jumpai adalah orang-orang yang berbuat jahat, jauh lebih banyak daripada orang-orang yang berbuat baik. Meskipun yang kita temukan lebih banyak orang jahat dengan rencana dan perbuatan jahatnya, tapi kita tidak perlu takut, karena kita lebih berharga daripada burung pipit, dan rambut kepala kita pun terhitung semuanya. Karena Yesus akan menyertai dan mendampingi orang-orang yang selalu taat dan setia, orang-orang yang selalu berbuat baik, terutama mereka-mereka yang kecil dan sederhana. Keempat, kita diharapkan dalam hidup sebagai orang Kristen, jangan sekali-kali kita malu mengaku dia di hadapan banyak orang. Karena jika kita malu mengakui Yesus dan firman kebenarannya, maka ia juga akan malu mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Jadi, dengan pesan-pesan firman, Yesus mau mengatakan kepada kita, kita tidak perlu takut menghadapi penganiayaan atau menghadapi orang-orang yang memusuhi kita dalam hidup ini. Karena penderitaan dan penganiayaan tidak akan melebihi penderitaan dan penganiayaan dirinya sendiri. Kedua, semua penderitaan, tantangan, kesulitan, dan penganiayaan kita alami adalah sebuah pemakluman akan kerajaan Allah. Kerajaan Allah yang nampak dalam diri orang-orang kecil dan sederhana. Seperti yang pernah dikatakan Yesus dalam Matius bab 11 ayat 25-30. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, misteri kerajaan engkau sembunyikan bagi orang bijak pandai, tapi dinyatakan kepada orang kecil dan sederhana. Maka apapun penderitaan dan penganiayaan harus kita hadapi, karena Yesus tetap menjaga, membimbing, menyertai, dan melindungi kita. Pengalaman membuktikan bahwa banyak orang telah menerima Yesus dalam hidup, tapi karena hal-hal duniawi seperti kecantikan, kegantengan, uang, dan harta benda lainnya, tidak mau hidup susah dan menderita, lalu meninggalkan Yesus demi banyak uang, demi kegantengan dan kecantikan. Banyak orang sudah mulai disangkal, banyak yang sudah mulai menyangkal Yesus dalam hidup ini. Bahkan Yesus juga sudah mulai menyangkal orang-orang yang tidak mau mengakui dia ketika masih dalam dunia. Misalnya, orang yang mengalami sakit berkepanjangan, tapi tidak ada sakit penyakit fisik yang ditemukan dalam diagnosa para medis. Maka sesungguhnya itulah bentuk penyangkalan Yesus terhadap orang-orang yang telah menyangkal dia dengan meninggalkan iman kekatolikannya. Karena bagi kita orang Kristiani, Yesus adalah jalan satu-satunya menuju keselamatan. Jadi, sekali percaya Yesus, tetap Yesus, meskipun harus mengalami penganiayaan, penderitaan, dan harus memikul salib. Karena Yesus bersabda, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Bandingkan Yohanes bab 14 ayat 6. Atau, barang siapa tidak memikul salib dan mengikuti aku, ia tidak layak menjadi muridku. Barang siapa tidak meninggalkan ayah atau ibu, saudara dan saudarinya, keluarganya, ia tidak layak bagiku. Menjadi orang Kristen dan pengikut Yesus yang sejati tidak sebatas berdoa, rajin merayakan Ekaristi, tapi kita harus siap memikul salib, siap dianiaya, dan siap dibenci
oleh banyak orang karena nama Yesus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Penyayang, kami bersyukur atas anugerah dan bimbingan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Kami mohon mampukanlah kami untuk bersaksi tentang cinta dan kebenaran firman-Mu di tengah tantangan hidup kami saat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita doakan, yang kita janjikan doa, orang-orang sakit dimanapun berada, perjalanan kita menuju tempat-tempat kerja kita, dan juga orang-orang yang kita jumpai hari ini, dan yang bekerja bersama-sama dengan kita, dinaungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.